Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Holly, seorang profesor yang saat itu sedang menuju ke sebuah tempat di Colorado. Saat itu ia juga terlihat sedang menjawab panggilan telepon dari suaminya yang bernama Russell. Si suami mengatakan ia tak perlu mengkhawatirkan semua urusan di rumah karena Russell hari ini tak sedang bekerja dan ia akan mengerjakan semua tugasnya, termasuk mengawasi anak remaja mereka satu-satunya. Hey, how's it going? Chelsea called? Probably out drinking with her friends. She's at the library studying. Russell juga sempat menanyakan PIN untuk alat penyiram kebun otomatis mereka. Holly menyebut 6 angka yang tak lain adalah hari jadi pernikahan mereka. Code for the sprinkler system again? It's 9/18/91. All right. Bye. Singkat cerita, sampailah Holly di sebuah hotel mewah yang berada di kawasan pegunungan Aspen. Baru saja turun, ia sudah dijemput oleh seorang porter bernama Dave yang kemudian mengantarkannya ke bagian resepsionis. Si mbak resepsionis menanyakan apakah Holly adalah istri dari Tuan Everett Allen. Setengah gugup, Holly pun mengatakan iya. Resepsionis kemudian meminta Dave membawa Holly ke kamar VIP bernomor 512. Thanks, that was... Yeah. Sesampainya di kamar, Holly melihat sebuah pesan yang ditinggalkan Everett, di mana Holly diminta membuka amplop yang ia letakkan di dekat wastafel. Everett mengatakan kalau ia akan segera datang. Holly lalu mengambil amplop tersebut yang berisi penutup mata. Everett juga berpesan jika Holly ingin yang lebih menantang, ia sudah mempersiapkan semuanya di dalam lemari. Holly kemudian mandi dan saat itulah Russell kembali menelponnya. Meskipun tahu Holly terlihat mengabaikan panggilan tersebut. Dan tentu saja Russell tak mengetahui kalau saat ini istrinya tengah menunggu pria lain. Holly lalu membuka lemari dan menemukan sebuah kotak di mana terdapat underwear dan sebuah borgol. Holly pun tersenyum membayangkan permainan apa yang akan Everett lakukan padanya. Holly kemudian memborgol dirinya di ranjang. Ia mengenakan penutup mata dan tak sabar menunggu kedatangan pria idamannya. Beberapa saat kemudian terdengar suara langkah kaki. Holly yang mengira itu adalah Everett hanya bisa pasrah. Beberapa saat kemudian seorang pria datang dan mengeksekusi Holly. Namun di tengah permainan, kepala Holly malah dibenamkan ke bantal. Dan hal itu membuat Holly hampir mati kehabisan nafas. Dan setelah melakukan aksi tersebut, pria itu pun pergi begitu saja. Setelah keluar, pria tadi menghampiri seorang pria muda yang terikat di kursi. Ia memanggilnya Everett. Pria itu mengatakan kalau mereka berdua tak boleh keluar ruangan dan jika mereka keluar, ia akan menghabisi anak dan istri Everett. Sebelum pergi, pria itu mengatakan, "Selamat menikmati istriku." No one leaves this room. Not you. Family's in danger. I would enjoy my wife. Dari situ pun terlihat kalau pria tersebut tak lain adalah Russell, suaminya Holly. Everett mendatangi Holly dan melepaskan borgolnya. Tentu Holly sangat marah dengan perilaku kasar Everett yang hampir membuatnya tewas. Saat itu juga Holly pun berkemas untuk segera pergi dari sana. Saat Holly berniat pergi, Russell menelpon. Ia meminta agar Everett tak membiarkan Holly pergi. Dengan usaha keras, Everett akhirnya berhasil membuat Holly tetap tinggal. Russell pun mengatakan kalau Everett baru saja menyelamatkan istri dan anaknya. Russell kemudian meminta Everett agar tak bertindak bodoh, apalagi sampai menelpon polisi. Jika ia melanggar, istri dan anaknya akan mati. Everett berusaha meminta belas kasihan Russell agar tak menyakiti keluarganya. Namun rupanya Russell sudah terlanjur marah. Everett pun tak bisa berkata apa setelah Russell memperdengarkan teriakan Lydia, istrinya. Mr. Beerpoint, Call me Russell. don't hurt my family. Everett lalu menghampiri Holly dan meminta maaf. Ia mengatakan ia hanya ingin mencoba hal baru. Ia mengira Holly akan menyukai permainan barunya tersebut. Awalnya Holly sangat kesal, namun lama-kelamaan Holly mengerti dan menerima semua alasan Everett. Tak lama kemudian Holly menerima telepon dari Russell. Di saat yang sama, seorang security datang dan menanyakan keributan di kamar mereka.
Di telepon, Russell menanyakan Holly sedang berada di mana, dan tentu saja Holly mengatakan ia masih di Colorado. Russell menyela dan langsung membongkar perselingkuhan Holly dengan Everett. Tentu saja Holly sangat syok dan berusaha menyangkal hal tersebut. Russell mengatakan tak ada waktu untuk berdebat, tapi yang jelas saat ini Holly dalam bahaya besar jika saat ini ia sedang bersama Everett, karena Everett adalah seorang psikopat. Russell mengatakan semua bisa dibicarakan nanti karena yang terpenting saat ini Holly harus keluar dari hotel. Tak lama Everett datang dan menanyakan apa yang Holly bicarakan dengan suaminya. Holly mengatakan kalau suaminya hanya menanyakan kabarnya. Saat Holly berniat pergi, Everett kembali menahannya. Everett mengaku salah dan semua akan ia bayar dengan pijatan spa gratis. Untuk menyamarkan kegelisahannya, Holly pun akhirnya menerima tawaran tersebut. Mereka kembali berbincang di mana kini Everett berusaha menanyakan apa pekerjaan suami Holly. Namun tentunya Holly tak mau mengatakan pekerjaan suaminya. Hal itu membuat Everett terus berpikir bagaimana Russell bisa mengetahui affair mereka. Holly lalu mengatakan kalau ia mau mandi. Everett lalu dengan cepat mengambil ponselnya dengan alasan agar tak mengganggu suasana mereka. Dari situ Holly pun semakin percaya dengan apa yang dikatakan Russell. No, carry the car. I'll be here when you get back. Diam-diam Holly bukannya mandi, namun ternyata ia mencoba meminta tolong pada orang di kamar sebelah. Namun sayangnya tak ada yang bisa mendengarnya. Sementara itu Everett memeriksa keadaan di luar kamar. Melihat tak ada siapapun, ia mencoba melangkah keluar. Akan tetapi tiba-tiba sebuah pesan muncul yang memperlihatkan Lydia istrinya sudah siap dieksekusi. Everett cepat-cepat membalas pesan tersebut dan bersumpah ia tak akan kabur lagi. Russell kemudian meminta Everett mengecek balkon. Ia pun ke sana, namun ternyata Holly sudah kembali ke dalam. No, it was just a... Tak lama Everett keluar dan melihat sebotol wine dan juga sekotak obat. Ia lalu menerima pesan dari ponsel Holly di mana Russell mengatakan kalau ia membiarkan Holly bertindak bodoh, ia akan memotong satu jari tangan Lydia. Dan kini Russell meminta Everett membius Holly dengan obat yang telah ia sediakan. Sementara itu di kamar, Holly yang merasa semakin terancam melihat obat tidurnya. Ia pun menemukan sebuah ide untuk lolos dari Everett. Sementara itu Everett yang sadar sedang diawasi berusaha menemukan kamera tersembunyi. Namun sayangnya ia tak dapat menemukannya dimanapun. Dan dengan terpaksa ia pun akhirnya mengikuti apa yang Russell perintahkan. Ia lalu mencari Holly ke dalam dan mengajaknya minum. Tentu Holly tak berani menyentuh minuman yang dibuat oleh Everett, dan ia pun meminta diambilkan air putih. Kesempatan itu pun ia gunakan untuk menambahkan obat tidur ke dalam minuman Everett. Sementara Everett juga kembali mencampurkan minuman Holly dengan obat tidur. To us. Tak lama kemudian seseorang mengetuk pintu yang ternyata Dave datang membawakan mereka makan malam. Sebelum si pelayan pergi, Holly sempat memberikan uang tip padanya. Thank you so much. Enjoy dinner. Mereka pun kembali menikmati hidangan sambil berbincang-bincang, di mana terungkap kalau Everett adalah mahasiswa Holly. Dan selama 6 bulan terakhir, Holly telah membiayai pendidikan kedokteran Everett. Holly terus mengajak Everett berbincang tentang masa lalu mereka dengan tujuan agar Everett tak menyakiti dirinya. Setelah makan, mereka pun meneguk minuman masing-masing yang tanpa mereka ketahui, minuman tersebut sudah tercampur obat tidur. Tak lama kembali Everett menerima pesan di mana ternyata Russell mengirimkan foto uang tip yang diterima Dave, di mana terdapat tulisan tolong hubungi 911, ia sangat berbahaya. Di saat bersamaan seseorang mengetuk pintu diikuti satu pesan lain yang mengatakan Lydia harus menanggung akibatnya. Melihat tak ada orang di luar, Everett membuka pintu di mana ia hanya melihat kereta dan nampan di atasnya. Everett membuka nampan tersebut dan syok berat melihat potongan jari manis istrinya. Ia pun semakin merasa kalau Russell tak main-main dengan ucapannya. Sementara Holly yang melihat gelagat aneh Everett merasa
kalau Everett menyembunyikan sesuatu. Holly kembali membawakan Everett sisa minumannya. Ia merayu Everett agar menghabiskan minumannya. Di luar dugaan, Holly mengambil tusuk kondenya dan memaksa agar tak terpantau kamera. Everett menindih Holly sambil menjelaskan kalau Russell sedang menghukumnya. Kamar ini disadap dan keluarganya juga disandra. Namun belum selesai Everett bercerita, mereka berdua mengalami sakit kepala hebat dan kemudian mereka pun pingsan bersamaan. Beberapa saat kemudian mereka berdua tersadar di tempat yang berbeda. Holly diborgol di tangga sementara Everett berada di ranjang dengan sebuah alat suntik yang ada di tangannya. Saat terbangun, Everett kaget bukan main karena ia melihat seseorang dengan kondisi sekarat. Ia lalu keluar dan melihat kondisi Holly yang terikat. Tentu ia pun berpikir kalau itu tak mungkin perbuatan Holly. Ia kembali ke dalam dan melihat orang tersebut yang ternyata tak lain adalah suami Holly yang bernama Russell. Kondisi Russell terlihat benar-benar sekarat, bahkan seseorang telah memotong lidahnya. Everett mencoba menanyakan siapa yang melakukannya, namun Russell tak bisa menjawab. Ia bahkan tak mampu menggerakkan pena yang Everett berikan. Everett kembali menemui Holly yang semakin ketakutan. Ia pun berpikir kalau Everett benar-benar berbahaya. Ia memastikan kalau suaminya akan datang untuk membalas apa yang Everett lakukan padanya. Merasa kesal dengan perkataan Holly, Everett kemudian melepaskan borgolnya dan membawanya ke dalam. Tentu Holly sangat kaget melihat suaminya dalam kondisi seperti itu. Holly mengira itu adalah perbuatan Everett, namun Everett terus membantah tuduhan tersebut. Holly mencoba berbicara dengan suaminya, namun rupanya Russell sudah tak mampu bertahan. Ia pun meninggal di pelukan Holly. Di saat itulah Holly menemukan sebuah kertas di dalam genggaman Russell. Everett berusaha mengatakan kalau bukanlah ia pelakunya. Ia juga memperlihatkan alat suntik yang ia temukan yang pastinya bukan miliknya. Saat mereka berdebat, tiba-tiba ponsel Everett berdering. Setelah dijawab, terdengar suara seorang pria yang disamarkan. Orang itu terlihat kesal dan mengutuk perselingkuhan yang mereka berdua lakukan. Mereka dikatakan benar-benar telah melukai hati sebuah keluarga. Dan sebagai hukumannya hanya salah satu dari mereka yang bisa keluar hidup-hidup. Mereka pun tak diizinkan bertingkah macam-macam karena keluarga mereka berdua akan bernasib sama seperti Russell. Di sana mereka berdua terlihat bingung, terlebih lagi Everett. Ia berpikir tak mungkin ia membunuh Holly karena ia sangat mencintainya. Di sisi lain, jika ia yang memilih mati, ia masih memiliki seorang istri dan anak yang harus ia nafkahi. Sementara itu, Holly membuka kertas dari tangan Russell, di mana hanya tertulis satu kata, yaitu brankas. Tak lama kemudian, Everett tiba-tiba datang dengan sebilah pisau di tangannya. Rupanya kali ini ia berniat membunuh Holly. Namun rencananya kandas karena terdengar suara seseorang mengetuk pintu. Dengan terpaksa, Everett menunda rencananya. Everett membuka pintu di mana yang datang ternyata petugas security. Mereka menanyakan perihal si pelayan yang bernama Dave yang tiba-tiba menghilang. Holly yang melihat Everett sibuk menuju brankas dan memasukkan tanggal pernikahan mereka. Di dalam sana ia hanya melihat sebuah memory card. Tak lama Everett datang dan meminta Holly ke depan. Holly pun diinterogasi petugas perihal kedatangan Dave malam itu. Holly mengatakan Dave memang kemari untuk mengantarkan makan malam mereka. Namun ia tak tahu lagi Dave kemana setelah itu. Holly kembali ke dalam dan mengambil pisau yang Everett tinggalkan. Everett kemudian datang dan melihat Holly memegang pisau di tangannya. Holly rupanya tak peduli lagi dengan Everett karena ia yakin Everett adalah psikopat. Karena tadi saja jika security tak datang, Holly yakin Everett pasti telah membunuhnya.
Everett tak bisa berkata apa karena Holly tak lagi percaya padanya. Tak ada pilihan lain, Everett pun akhirnya menceritakan kalau yang bercinta dengan Holly malam ini adalah Russell. Russell telah menyadap kamar ini dan menyekap istri dan juga anaknya. Ia juga telah memotong satu jari tangan istrinya. Hal itu terjadi karena kecerobohan Holly. Holly yang tak lagi percaya kemudian memastikannya. Ia membuka nampan dan melihat satu jari tangan Lydia. I keep you here and don't tell you anything. Holly kembali dan rupanya ia masih belum percaya dengan perkataan Everett. Ia tetap yakin semua ini adalah permainan Everett. Bahkan memotong satu jari tangan istrinya adalah ulahnya sendiri. Holly mengatakan kalau ia tak peduli lagi. Saat ini juga ia mau pulang untuk menemui putrinya. Tentu saja Everett berusaha menahannya karena jika ia pulang, tentu itu akan melanggar aturan dan keluarga mereka dalam bahaya. Everett membujuk Holly dengan segala cara agar ia tetap tinggal. Ia juga terus mengatakan kalau ia sangat mencintai Holly. Namun rupanya secara tak sengaja Everett malah tertusuk pisau. I love you. Yang menyebabkannya kehabisan banyak darah. Holly lalu menyelimuti Everett dengan selimut dan memangkunya. Di sanalah Everett meminta Holly memaafkan semua kesalahannya. Ia juga memohon agar Holly tak menceritakan hal itu pada istrinya. Will you hold my hand? Mereka berdua pun kini menyadari sekaligus menyesali apa yang telah mereka perbuat. Dan tak berselang lama Everett pun akhirnya mengembuskan nafas yang terakhir. Holly lalu mendengar dering ponsel di saku celana Everett. Pria yang suaranya disamarkan itu mengatakan kalau Holly telah bebas. Tapi sebelum itu ia harus menghancurkan ponsel tersebut ke dalam microwave. Si penelpon juga mengizinkan Holly mampir ke kamar 513 jika ia penasaran siapa orang di balik permainan tersebut. Ia hanya perlu mengambil kunci kamar di saku celana suaminya. Setelah menghancurkan ponsel tersebut, Holly keluar kamar dan menuju kamar 513. Di dalam sana, ia melihat satu monitor yang memantau semua aktivitas di kamar 512. Tak jauh dari sana, ia juga melihat seorang wanita yang terikat. Holly lalu membuka penutup mata wanita tersebut dan juga melepaskan ikatannya. Ia juga melihat satu jari tangan wanita itu hilang dari tempatnya. Disitulah Holly sadar kalau wanita itu adalah Lydia, istrinya Everett. Lydia menanyakan di mana Everett. Tentu Holly tak bisa menjawab dan ia mengatakan kalau ia akan menelpon polisi. Holly lalu ke depan dan saat melihat laptop, tiba-tiba ia teringat dengan memory card yang ia dapatkan. Setelah terbaca, ternyata di dalamnya terdapat sebuah rekaman CCTV di mana terlihat Russell dan seorang wanita di belakangnya yang tak lain adalah Lydia. I guess Russ never fully trusted me. Tiba-tiba Lydia muncul dan mengatakan kalau ia yang telah memberitahu Russell tentang perselingkuhan mereka dan ia juga yang membuat permainan tersebut. Namun rupanya ia merasa belum puas jika belum melihat Holly menderita. Karena itulah ia menghabisi Russell untuk membalas perbuatan Holly. Dari monitor mereka melihat security memasuki kamar 512. Lydia mengatakan kalau polisi akan menangkap Holly karena ia sudah merancang agar sidik jari Holly tertinggal di mana-mana. Holly berusaha menjauh namun ia malah melihat mayat si Dave dan memory cardnya pun ikut terjatuh. Dengan cepat Lydia berusaha mengambilnya dan membuangnya ke toilet. Holly kemudian datang dan menghantamkan tubuh Lydia ke cermin hingga ia tak bisa bergerak. Sesaat kemudian security mengetok pintu. Lydia mengatakan kalau kematian Russell telah menebus semua kesalahan Holly. Dan hal itu membuat Holly sangat marah. Ia mengambil vas bunga dan menghantamkannya ke kepala Lydia. Russell paid for your sins.
Tak lama kemudian polisi pun datang dan Holly hanya bisa pasrah. Jadi dari awal semua memang skenario dari kerjasama antara Lydia dan juga Russell. Lydia yang merasa tersakiti oleh suaminya mengadukan perselingkuhan tersebut pada Russell dan meminta bantuannya untuk menghukum kedua orang tersebut. Awalnya semua berjalan lancar, namun di luar dugaan ternyata Lydia memendam benci sekaligus iri hati pada kehidupan Holly yang terlihat mapan, punya jabatan dan punya keluarga yang bahagia. Karena itulah ia membunuh Russell untuk membuat Holly lebih menderita lagi. Meskipun tak diceritakan, tapi sepertinya Russell mencium gelagat aneh Lydia. Karena itu untuk berjaga-jaga ia menyimpan memori Kati Brankas dan mengingatkan Holly tentang pin alat penyiram kebun mereka. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.